Guys, kita lanjut. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika matahari ketiga merobek kegelapan dan menyinari tanah ini, seluruh akademi spiritual surga utara sekali lagi dipenuhi dengan vitalitas. Namun, suasana di akademi hari ini agak berbeda dibandingkan dengan biasanya. Siswa yang tak terhitung jumlahnya sedang melihat ke puncak paling sentral dari akademi spiritual surga utara. Samar-samar mereka bisa melihat sosok ramping dan menjulang. Setiap siswa sudah tahu berita tentang Mu Chen meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara. Mereka melihat pemuda yang dipenuhi cahaya dengan rasa hormat dan kekaguman. Dia adalah sosok yang paling mempesona di Akademi Spiritual Surga Utara mereka, merebut kemuliaan bagi mereka di turnamen Akademi Spiritual Besar. Meskipun wajar bagi para pemuda untuk menjadi sombong terhadap Mu Chen, mereka merasakan kekaguman dan rasa hormat dari lubuk hati mereka. Di markas besar Asosiasi Dewi Luo, mata puluhan ribu anggota sedikit redup. Baik Mu Chen dan Luo Li adalah pilar Asosiasi Dewi Luo mereka, dan dengan kepergian mereka berdua, itu merupakan pukulan besar bagi asosiasi mereka. Namun, mereka tahu bahwa saat ini, tidak cocok bagi Mu Chen untuk tinggal di Akademi Spiritual Surga Utara. Dia membutuhkan tingkat yang lebih tinggi, dan Akademi Spiritual Surga Utara terlalu kecil untuknya. Meskipun mereka merasa sedih, itu sangat bisa dimengerti. Di tempat latihan, Ye Qingling, Yu Xi dan Su Ling'er mengangkat kepala mereka. Mata bocah Yu Xi itu sedikit merah ketika dia mendengar bahwa Mu Chen akan pergi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis seperti anak kucing. Sampai sekarang, dia mengendus hidungnya saat air mata berkumpul di matanya yang besar. Oke, berhenti menangis. Ye Qingling dengan lembut mengusap kepalanya sambil tersenyum. Bukankah Mu Chen mengatakan sebelum kepergiannya bahwa kamu akan menjadi pilar dari Asosiasi Dewi Luo di masa depan? Ini adalah tanggung jawab yang dia berikan padamu. Anda pasti tidak bisa mengecewakannya. Petik 2. Yu Xi menggosok matanya saat dia menganggukkan kepalanya. Yakinlah, kakak Ye, aku pasti tidak akan membiarkan Asosiasi Dewi Luo menurun. Dalam turnamen akademi spiritual hebat berikutnya, saya pasti akan merebut kejuaraan. Ambisius. Ye Qingling dengan lembut tersenyum dan mengangkat kepalanya, melihat sosok itu dan berharap dalam hatinya, Mu Chen, semoga perjalananmu menyenangkan. Di puncak, Mu Chen sedang melihat ke bawah ke Akademi Spiritual Surga Utara yang sangat besar. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertangkap di matanya saat kesedihan dari kepergian naik di hatinya. Di belakang Mu Chen, Ling Xi berjalan, wajahnya dipenuhi dengan senyum lembut saat dia berdiri di depan Mu Chen dan dengan ringan menyesuaikan pakaiannya. Kamu harus menjaga dirimu sendiri ketika kamu meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara. Mu Chen menatap wajah cantik di dekatnya dan merasa sedikit tersentuh. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang Ling Xi. Dia memeluknya dan segera melepaskannya. Kakak Ling Xi, kamu juga harus berhati-hati. Jika Anda menghadapi bahaya, menyerahlah untuk saat ini. Saya berjanji bahwa saya pasti akan menyelamatkan ibu. Pada saat itu, tidak peduli seberapa berbahayanya itu, saya akan melindungi Anda dan ibu. Petik 2. Sosok Ling Xi menegang sesaat dari tindakan Mu Chen, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Mu Chen, sudut matanya sedikit memerah. Dia tersentuh saat emosi mengalir di matanya. Dia bisa merasakan kekhawatiran dalam kata-kata Mu Chen. Dia dengan ringan menganggukkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke arah Nine Nether, yang berada di sisinya dan tersenyum. Nine Nether, aku minta maaf karena telah mengganggumu beberapa waktu lalu. Saya harap Anda tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Petik 2. Nine Nether tercengang karena dia tampaknya tidak berharap Ling Xi mengambil inisiatif dan meminta maaf padanya. Pada saat ini, dia merasa sedikit bingung. Ekspresi wajahnya tidak terlalu alami. Dia melambaikan tangannya saat dia berkata, "Jangan khawatir. Di masa depan, saya ingin meminta Anda untuk merawatnya." Ling Xi berbicara dengan nada lembut. Nine Nether menganggukkan kepalanya, hidupku dan hidupnya terhubung bersama, aku pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Naga Laut Utara dan Din Tai Chang juga terbang pada saat ini. Mereka memandang Mu Chen dan tersenyum. Arai spiritual teleportasi telah disiapkan, itu akan mengirimmu keluar dari benua surga utara. Jika Anda perlu pergi kemanapun, cari kota-kota besar di benua lain dan gunakan arai spiritual teleportasi mereka. Terima kasih,
Laut Utara Senior dan Dekan. Mu Chen melihat ke langit di belakangnya, ada arai spiritual teleportasi kolosal. Benua Skylo sangat jauh, dan bahkan para ahli sovereign akan membutuhkan setengah tahun perjalanan yang terburu-buru untuk mencapainya tanpa menggunakan arai spiritual teleportasi. Selain itu atas dasar bahwa tidak ada penghalang. Di antara benua, mereka dipisahkan oleh lautan luas atau bahaya yang bahkan ditakuti oleh para ahli sovereign, beberapa juga dipisahkan oleh arus spasial. Bahkan para ahli sovereign akan menghadapi bahaya untuk melewatinya. Sudah hampir waktunya, pergilah. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia enggan untuk berpisah, dia tidak menunda-nunda saat dia berbicara dengan Nine Nether. Nine Nether mengangguk, dan mereka berdua muncul di arai spiritual teleportasi. Mu Chen, jangan membuang muka Akademi Spiritual Surga Utara kita, apapun yang terjadi. Anda akan selalu dianggap sebagai numero uno dari Akademi Spiritual Surga Utara kami. Jauh di sana, ada suara keras saat dia melihat Shen Changsheng dan Li Xuantong berdiri di udara saat mereka memandangnya. Mu Chen, jika ada kesempatan bagi kita untuk bertemu lagi, jangan diseret oleh kita. Jika itu masalahnya, kami pasti tidak akan sopan kepada Anda. Senyum muncul di wajah tampan Li Xuantong saat dia berbicara. Mu Chen menganggukkan kepalanya ke arah keduanya. Kakakmu, semoga perjalananmu aman. Suara yang tak terhitung banyaknya terdengar dari markas besar Asosiasi Dewi Luo. Anggota asosiasi yang tak terhitung jumlahnya semua berdiri saat mereka membungkuk ke arah Mu Chen. Ini adalah rasa hormat mereka terhadap pendiri Asosiasi Dewi Luo. Saat melihat itu, Mu Chen merasa masam di hidungnya. Namun, dia tidak berbicara saat dia mengalihkan pandangannya ke arah naga Laut Utara dan dengan ringan menganggukkan kepalanya. Naga Laut Utara menghela nafas dan menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Dia menjentikkan jarinya. Sinar energi spiritual melesat ke arah spiritual teleportasi, dan dalam sekejap, cahaya cemerlang bersinar darinya saat ruang mulai terdistorsi dengan keras. Saat pandangannya mulai kabur, Mu Chen tahu bahwa teleportasi akan segera dimulai. Dia melihat Akademi Spiritual Surga Utara yang semakin kabur dan dengan lembut berkata di kepalanya, semuanya, hati-hati. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Intensitas cahaya di arai spiritual teleportasi mencapai batas saat ruang terdistorsi menjadi pusaran. Saat kekuatan hisap semakin kuat, Mu Chen dan Nine Nether telah berubah menjadi dua garis cahaya saat mereka menyelam ke pusaran spasial dan menghilang. Arai spiritual teleportasi di langit secara bertahap meredup. Fluktuasi spasial yang keras juga perlahan-lahan menjadi tenang dan mengembalikan kedamaian ke langit. Namun, kedua sosok itu sudah menghilang. Seluruh Akademi Spiritual Surga Utara terdiam saat suasana menjadi sangat suram. Melihat pemandangan ini, Din Tai Chang menghela nafas tanpa daya. Di masa lalu, ketika siswa terkenal lainnya pergi, tidak ada satu situasi pun yang menyebabkan seluruh akademi menjadi begitu suram. Karisma anak itu, sehebat itu. Din Tai Chang tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Namun, dia tidak meningkatkan suasana dengan sengaja karena dia tahu bahwa kesuraman ini akan berangsur-angsur memudar seiring berjalannya waktu. Mungkin, ketika siswa brilian lainnya muncul di Akademi Spiritual Surga Utara, pengaruh Mu Chen akan memudar. Namun, mungkinkah menunggu seseorang yang bisa melampaui Mu Chen? Saat dia memikirkannya, Din Tai Chang menghela nafas dengan kasihan. Tapi, seiring dengan perasaan menyesal, ada juga jejak harapan di hatinya. Dia ingin tahu ketinggian pemuda ini yang keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Mungkin akan seperti yang mereka harapkan ketika dia kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara sekali lagi, kekuatannya mungkin sudah bergema di seluruh dunia 1000 besar. Lingxi diam-diam berdiri di puncak saat dia melihat lokasi di mana Mu Chen pergi untuk waktu yang lama tanpa sepatah kata pun. Din Tai Chang dan yang lainnya tidak menyelanya saat mereka diam-diam pergi. Lingxi berdiri sepanjang hari, sampai malam menyelimutinya, sebelum dia pulih. Dia melihat Akademi Spiritual Surga Utara yang luas. Itu adalah pemandangan yang sama, tetapi untuk beberapa alasan, ada sesuatu yang kurang dan terasa membosankan. Dia berbalik, kembali ke halaman tempat dia tinggal dan datang ke depan rumah bambu yang tertutup rapat. Dia mendorong pintu terbuka dan masuk.
Di rumah bambu yang rapi, tergantung potret dengan siluet perempuan lembut yang membuat orang lain merasa nyaman di hati mereka. Dia melihat potret itu sambil tersenyum. Bibi Jing, Mu Chen sudah pergi, dia sangat luar biasa, tidak heran dia adalah putra Bibi Jing. Tapi, aku tidak akan bisa mengikutinya. Aku pasti akan menemukanmu, Bibi Jing. Tidak peduli siapa dia, aku pasti tidak akan melepaskannya karena menyegel ingatanku. Ling Xi mengepalkan tinjunya saat niat membunuh yang dingin melonjak di matanya. Bibi Jing, aku pasti akan menyelamatkanmu. Ling Xi melangkah maju saat dia dengan hati-hati menyimpan potret itu dan meninggalkan rumah bambu. Dia melihat ke tempat yang sudah lama dia tinggali. Kakak Ling Xi, suara malu Suner bergema saat dia berdiri di halaman, menatap Ling Xi dengan mata memerah, kamu juga pergi. Ling Xi melangkah maju saat dia memeluk Suner dan tersenyum, ya, kakak Ling Xi memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Suner, setelah saya pergi, Anda tidak dapat menghentikan kultivasi Anda. Kalau tidak, saya akan menghukum Anda ketika saya kembali. Petik 2. Suner memeluk Ling Xi dengan erat saat dia mengangguk. Kakak Ling Xi, apakah kamu dan kakak Mu Chen akan kembali di masa depan? Ling Xi dengan lembut meletakkan dagunya yang seputih mutiara di kepala Suner saat dia menjawab, yakinlah, kita semua akan kembali. Suner tidak lagi berbicara saat dia dengan patuh tenggelam ke dalam pelukan Ling Xi. Cahaya bulan menyinari saat gadis berpakaian putih itu sedikit mengangkat kepalanya. Bulan menyinari kurva cahaya di wajahnya. Itu menjadi pemandangan malam paling indah di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Dan mulai malam ini, para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara akan menyadari bahwa kecantikan yang masih muda namun memegang tempat penatua, Ling Xi, telah pergi dengan diam-diam. Dia tidak mengganggu orang lain, dan ketika dia pergi, hanya siluet punggungnya yang masih seindah itu. Ini adalah lautan yang luas dan membentang tanpa henti, ujungnya tidak terlihat. Di lautan, kadang-kadang ada binatang spiritual air besar yang melompat-lompat, menggulung ombak pada saat yang sama. Di langit, ruang tiba-tiba terdistorsi saat riak spasial yang kuat menyebar, membentuk pusaran spasial. Dua sosok cahaya terbang dari pusaran spasial setelah itu dan muncul di langit lautan ini. Begitu mereka berdua muncul, mereka bertukar pandang saat mereka mengalihkan pandangan mereka. Mereka tercengang saat melihat lautan luas. Di mana ini? Mu Chen bingung saat dia bertanya, menggaruk kepalanya. Nine Nether jelas lebih berpengalaman dibandingkan dengan Mu Chen. Dia perlahan mengambil gulungan dan membukanya. Gulungan itu dipenuhi dengan pola yang rumit dan, setelah melihatnya, itu tampak seperti peta yang sangat besar. Dia menyapu pandangannya saat dia menunjuk ke suatu wilayah di peta. Lalu dia dengan ringan mengetuknya. Riak berfluktuasi di peta saat diperluas, membuatnya lebih berbeda. Pada akhirnya, sebuah titik cahaya muncul di wilayah itu. Lihat, kita saat ini di sini, ini adalah lautan di luar benua surga utara, dan jika kita terus maju, kita akan dapat memasuki benua Nanling. Pada saat itu, kita dapat meminjam arai spiritual teleportasi mereka untuk menuju benua lain. 9 Nether tersenyum. Mu Chen melihat peta saat matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia samar-samar bisa merasakan riak energi spiritual yang cukup kuat. Ini adalah artefak spiritual. Mu Chen terkejut saat dia berbicara. Ya, ini adalah diagram spiritual yang digunakan di dunia 1000 besar untuk merekam peta. Secara umum, mereka yang pergi keluar akan menyiapkannya. Jadi, tentu saja, saya sudah menyiapkannya juga. Jika kita tidak memiliki diagram spiritual ini, tidak akan mudah bagi kita untuk mencapai benua Skylaw. Nine Nether dengan ringan menganggukkan kepalanya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan Nine Nether. Mu Chen tersanjung dengan senyum menyipitkan mata. Dia mengatakan kebenaran dari lubuk hatinya. Jika dia sendirian, dia mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Bagaimana dia bisa sesiap Nine Nether? 9 Nether memelototinya. Lalu, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mencapai benua Skylaw? Mu Chen bertanya. Kami setidaknya harus melewati puluhan benua untuk mencapai benua Skylaw dengan terus melakukan perjalanan melalui arai spiritual teleportasi. Bahkan jika kami bepergian tanpa istirahat, kami masih membutuhkan setidaknya 2 bulan untuk sampai ke benua Skylaw. 9 Nether berbicara dengan acuh tak acuh.
2 bulan, Mu Chen tidak bisa menghentikan sudut bibirnya berkedut. Jangan berpikir tentang bersantai selama 2 bulan ini. Nine Nether memandang Mu Chen saat ekspresinya berubah jauh lebih serius saat dia melanjutkan, Mu Chen, aku yakin kamu sadar bahwa kamu telah meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara, dan tempat yang akan kita tuju bukanlah Menara Gading. Dunia seribu besar berbicara dengan kekuatan, dan tanpa kekuatan yang cukup, tidak ada yang akan melihat Anda, kemanapun Anda pergi. Bahkan domain Great Havenlow, tempat asalku, tidak damai. Itu adalah tempat yang penuh dengan konflik internal. Mereka tidak seperti perkelahian kecil di Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda di sana, saya tahu bahwa Anda tidak menginginkan itu. Petik 2. Mendengar kata-katanya, Mu Chen dengan ringan tersenyum, yakinlah, saya telah menyadari logika ini sejak lama. Domain Great Havenlow bukanlah Akademi Spiritual Surga Utara, yang memiliki orang lain yang mencoba membantunya dalam kultivasinya. Jika dia tidak bisa memanjat sendiri, kemungkinan besar dia akan diinjak oleh orang lain. Nine Nether dengan ringan menganggukkan kepalanya saat dia melanjutkan, saat ini, meskipun kamu telah berhasil menembus ke Sovereign Realm, kamu hampir tidak menjadi Sovereign kelas 1. Karena aku belum mengolah badan surgawi yang berdaulat. Mu Chen berkata dengan tenang. Faktanya, dia bisa mengolah tubuh surgawi yang berdaulat dengan kekuatannya, tetapi itu hanya yang biasa. Selain dari Great Solar Unding Body, dia tidak memiliki teknik kultivasi lain untuk Sovereign Celestial Body. Juga, dia tidak ingin menyia-nyiakan cairan spiritual berdaulat yang berharga pada benda surgawi berdaulat biasa. Dia sadar bahwa setelah dia mengumpulkan 2 bahan yang tersisa untuk Great Solar Unding Body, dia akan membutuhkan Sovereign Spiritual Liquid dalam jumlah yang sangat besar. Jika dia berkultivasi, dia pasti tidak ingin berjalan di jalan biasa. Itu hanya salah satu alasannya. Nine Nether mengangguk sambil melanjutkan, ada alasan lain mengapa Sovereign Realm adalah garis pemisah di jalur kultivasi, selain dari Sovereign Sea dan Sovereign Celestial Body. Energi spiritual seorang ahli berdaulat memiliki spiritualitas, dan dalam hal kualitas, itu jauh melampaui energi spiritual biasa. Kerohanian, Mu Chen dengan ringan mengerutkan alisnya. Energi spiritual dari banyak ahli Sovereign memiliki atribut yang unik. Beberapa memiliki energi spiritual yang sedingin es, sementara yang lain kejam dan berapi-api. Karena atribut unik yang mereka miliki, kekuatan mereka tidak biasa. Mu Chen merenung saat dia samar-samar mengingat pembantu dari Istana Naga Iblis di benua surga utara, leluhur tua Wuling. Energi spiritualnya dominan, dan dia bisa menciptakan gelombang dingin dan hitam pekat dalam sekejap. Gelombang itu sebenarnya terbentuk dengan energi spiritualnya, jadi itu sangat sombong dan tidak ada energi spiritual biasa yang bisa dibandingkan dengannya. Lalu, bagaimana saya harus memberikan atribut ke energi spiritual saya? Mu Chen berbicara sambil merenung. Apakah Anda masih ingat bahwa energi spiritual Anda pernah digabungkan dengan 9 api nether saya? Saat itu, energi spiritual Anda sangat kuat dan, berbicara dari sudut tertentu, keduanya hanya saling terkait. Namun, itu kecil jika dibandingkan. Mu Chen langsung tercerahkan. Secara langsung, apa yang disebut atribut adalah perpaduan energi spiritual mereka dengan hal-hal lain, mengembangkan energi spiritualnya sendiri dan membuatnya lebih kuat. Meskipun mudah untuk membicarakannya, sulit untuk benar-benar mencapainya. Karena energi spiritual tidak akan menyatu dengan sembarang materi acak, begitu energi spiritual menolaknya, tidak hanya itu tidak akan berkembang, juga akan ada kerugian besar dan dia malah akan merugikan dirinya sendiri. Lalu, dengan apa aku harus menggabungkannya? Mu Chen bertanya. Mayoritas ahli Sovereign akan memilih untuk menyerap energi abnormal dari tempat yang sangat dingin atau panas dan menggabungkannya dengan energi spiritual mereka. Itu adalah cara yang paling mudah dan sederhana. Namun, akan ada batasan seberapa besar ia dapat meningkatkan kekuatan energi spiritual. Kamu pernah menyatu dengan 9 api nether, jadi energi spiritualmu harus kompatibel dengan item yang dikaitkan dengan api. Selanjutnya, kamu juga telah berlatih dalam fisik Dewa Petir, jadi kamu juga harus kompatibel dengan atribut petir. Nine Nether merenung sambil melanjutkan, adapun atribut petir, tidak mungkin bagimu untuk menyatu dengan sumber petir yang kuat pada kondisimu saat ini,
Jadi kamu harus menyerah sementara pada gagasan itu. Adapun api abadi saya harus menjadi pilihan yang baik untuk Anda. Mata Mu Chen menyala, tidak hanya itu pilihan yang cukup bagus, itu sempurna, dia tidak lagi bodoh seperti dulu. Dia tahu betapa kuatnya Unding Flames itu, poin penting adalah bahwa Unding Flames juga memiliki karakteristik yang mendalam. Tapi sekali lagi, itu tidak berarti dia tidak akan mati jika dia memiliki Unding Flames. Dia akan memiliki kekuatan regeneratif yang kuat karena Unding Flames, tidak peduli seberapa parah luka-lukanya, selama itu tidak cukup untuk menghapus rohnya, dia akan dapat pulih secara bertahap dari luka-lukanya. Memiliki Unding Flames, dia akan berada di atas angin dalam pertempuran panjang. Mata Mu Chen berbinar saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia memandang Nine Nether dan tersenyum pahit, tapi, jika kami melakukan itu, kamu juga akan menderita, kan? Meskipun Nine Nether memiliki Unding Flames, itu bukan sesuatu yang dia dapatkan dengan mudah. Dia juga harus menghabiskan banyak energi dan semangat untuk menciptakan api abadi. Jika Mu Chen ingin energi spiritualnya berkembang, jumlah api abadi yang dia butuhkan akan sangat luar biasa. Dan bagi Nine Nether, itu adalah beban yang sangat besar. Nine Nether tidak mengomentari pidatonya saat dia menatap Mu Chen dengan mata rampingnya. Meskipun akan ada beberapa penghalang, itu tidak hebat. Tetapi, mulai hari ini, kita akan melakukan perjalanan di siang hari, dan kamu akan mulai bergabung dengan Unding Flames di malam hari. Intinya untuk Anda adalah agar energi spiritual Anda berevolusi sebelum mencapai benua Skylaw. Nine Nether tidak memberi Mu Chen kesempatan untuk menolak saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Jika Anda tidak dapat mencapai itu, sebuah busur berbahaya muncul di bibir kemerahan Nine Nether. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Dia dengan santai menamparkan tangannya, dan lautan di bawahnya terkoyak. Binatang spiritual yang melompat langsung dibantai dengan telapak tangannya. Melihat situasinya, Mu Chen mau tidak mau menggerakkan sudut bibirnya saat dia menyeka keringat dingin di dahinya. Dia sangat menyadari kepribadian Nine Nether. Jika semuanya benar-benar sampai pada titik itu, dia mungkin benar-benar memukulnya. Kakak perempuan ini terlalu kejam. Apakah kamu punya pendapat? Nine Nether terkekeh sambil menatap Mu Chen. Meskipun dia sangat cantik, dia membuat Mu Chen mengalir dengan keringat dingin saat dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Bagus. Kalau begitu ayo kita pergi, 9 Nether mengangguk puas. Kita akan terbang melintasi lautan ini. Mu Chen tercengang saat dia dengan cepat melanjutkan, mengapa kamu tidak kembali ke bentuk aslimu dan aku akan mengendaraimu saat kamu terbang di atasnya, itu akan jauh lebih cepat. Begitu dia berbicara, dia merasakan sesuatu yang salah ketika Nine Nether, yang berdiri di depannya, mengangkat alisnya. Namun, dia masih mempertahankan senyum mekar di wajahnya. Itu sedemikian rupa sehingga senyumnya sedikit indah saat dia dengan santai melangkah maju dengan wajahnya memerah. Adik kecil Mu Chen, kamu benar-benar ingin menunggangi kakak? Mu Chen tersenyum kering saat dia berbalik dan berlari. Tapi sebelum dia bisa berlari jauh, energi spiritual yang kejam menyelimutinya saat dia melihat sayap besar dengan kejam menamparkan ke arahnya. Suara ledakan terdengar saat dia dikirim ke laut. Mu Chen keluar dari lautan saat sesosok melayang melintasi cakrawala dengan tawa manis terdengar. Kamu tidak boleh keluar. Kamu harus berenang di laut. Ini latihanmu. Mu Chen merasa sedih dan marah. Dia mengatupkan giginya saat dia bergumam, orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika ada rintangan melawannya. Dia memilih untuk menahannya untuk saat ini, dan ketika dia lebih kuat darinya di masa depan, dia pasti akan menekan pahanya dan memukul pantatnya. 9 Nether, tunggu saja. Pemuda itu berenang maju dengan semua usahanya saat dia meraung di dalam hatinya. Perjalanan menuju benua Skylaw berjalan lambat. Namun, di bawah tugas yang diberikan oleh Nine Nether, perjalanan yang kering dan membosankan mulai terasa menyakitkan. Itu bukan tugas yang mudah, bahkan bagi para ahli Sovereign, untuk mengembangkan energi spiritual mereka. Meskipun Mu Chen pernah melakukan kontak dengan 9 api Nether di masa lalu, dibandingkan dengan energi spiritualnya yang berevolusi dengan itu sangat sulit. Itu hanyalah perbandingan antara kunang-kunang dan bulan besar. Juga, bukan 9 api Nether yang dia coba gabungkan sekarang, itu adalah api abadi yang beberapa kali lebih kuat. Teknik pelatihan Nine Nether sangat mudah, dan pada saat yang sama, sombong.
Dia tidak menggunakan trik murahan. Dia telah langsung menyuntikkan api abadi yang tirani ke dalam tubuh Mu Chen, menemukan laut berdaulat yang tersembunyi di tubuhnya dan menuangkannya ke dalamnya. Api abadi bersiul di laut berdaulatnya saat suhu yang menyala-nyala langsung membuat laut berdaulat Mu Chen menyala. Sensasi energi spiritualnya mendidih memberi Mu Chen rasa sakit yang luar biasa. Bahkan laut berdaulatnya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Namun, setiap kali dia mencapai batasnya, Nine Nether akan menarik kembali Undying Flames, dan mengirimkannya lagi setelah laut berdaulat Mu Chen menjadi tenang. Mu Chen hanya merasakan dua kata dari mendidihnya energi spiritualnya. Hidup mati, menurut kata-kata Nine Nether, Undying Flames jauh lebih sombong daripada Nine Nether Flames. Jika Mu Chen langsung menyatu dengannya sejak awal, hanya akan ada satu hasil, energi spiritualnya akan dibakar oleh api abadi, dan bahkan laut berdaulatnya akan terpengaruh olehnya. Dengan demikian, dia hanya bisa secara bertahap terbiasa dengan api abadi jika dia ingin menyatu dengannya. Tapi, bagaimana dia bisa terbiasa? Itu sederhana, untuk membakar energi spiritualnya berulang-ulang. Dengan logika Nine Nether, itu mirip dengan dibuang. Semakin Anda dibuang, semakin Anda akan terbiasa. Sebagai energi spiritual Mu Chen terus menyala olehnya, itu juga akan secara bertahap terbiasa dengan api abadi, di mana ia dapat melanjutkan untuk menggabungkannya. Oleh karena itu, Mu Chen hanya bisa menanggung metode pelatihan menyiksa ini, karena tidak ada alternatif lain. Dalam 10 hari perjalanan mereka, Mu Chen dan Nine Nether akan beristirahat setiap kali malam tiba, dan itu juga merupakan mimpi buruk sehari-hari Mu Chen. Namun, Mu Chen mengatupkan giginya saat dia menahan rasa sakit dari pelatihan. Dia tahu bahwa di dunia ini, tidak ada kekuatan yang datang tanpa harga. Jika dia ingin mengembangkan energi spiritualnya, dia harus membayar harganya untuk itu. Selanjutnya, dia bisa merasakan bahwa setiap kali mereka mengakhiri pelatihan, wajah Nine Nether akan sedikit pucat. Bagaimanapun, api abadi adalah sesuatu yang dia peroleh melalui kultivasi pahit. Kelelahan seperti itu agak sulit untuk ditanggung juga, bahkan jika dia telah berhasil berevolusi sekarang. Menghadapi situasi ini, jika Mu Chen tidak bisa bertahan, maka dia tidak bisa dianggap sebagai laki-laki. Dengan demikian, pelatihan yang menyakitkan terus berlanjut. Latihan menyakitkan di malam hari tidak mempengaruhi kecepatan perjalanan mereka. Hanya dalam waktu setengah bulan, mereka telah melewati banyak benua yang luas. Pada awalnya, itu adalah dunia baru yang ditemukan bagi para pemuda yang telah melangkah ke dunia 1000 besar. Dia terbiasa dengan sangat cepat dan juga menempatkan sebagian besar perhatiannya pada kultivasi. Selain dari perjalanan dan kultivasi yang dipercepat, Mu Chen dan Nine Nether juga akan mencari informasi tentang buah surya besar Void dan daun surgawi abadi. Itu adalah dua bahan penting bagi Mu Chen untuk mengolah grid solar Undying Body. Namun, tidak ada buah dalam pencarian mereka. Kelangkaan dua harta jauh melampaui imajinasi Mu Chen. Bagaimanapun, kedua harta itu akan menjadi godaan besar bagi para ahli sovereign. Terutama Void Grid Solar Fruit. Bagian yang ajaib adalah bahwa Void Grid Solar Fruit akan membentuk matahari yang terik di laut sovereign mereka. Jika seseorang dapat memperolehnya dan memurnikannya menjadi laut berdaulat, itu akan terus menyinari energi spiritual di laut berdaulat, memungkinkan energi spiritual di tubuhnya menyatu dengan energi matahari, membuatnya agak sombong. Dihadapkan dengan harta unik yang dapat memperdalam energi spiritual mereka, ahli penguasa mana yang tidak akan memperlakukannya sebagai harta. Adapun daun surgawi abadi, itu juga langka. Dikatakan bahwa harta misterius ini dikenal sebagai daun pengganti. Jika seseorang menghadapi situasi kematian, itu bisa menyelamatkan hidup mereka. Yang juga berarti bahwa ini adalah kehidupan kedua. Tentu saja, rumor itu sedikit berlebihan. Lagi pula, jika serangan itu terlalu menakutkan sampai batas tertentu, bahkan daun surgawi yang abadi akan sepenuhnya musnah. Namun, itu masih merupakan pertahanan yang sempurna untuk memiliki harta seperti itu. Setelah mengetahui betapa langkanya kedua harta itu, Mu Chen tahu betapa beruntungnya dia mendapatkan 9 matahari Divine Lingzi di turnamen Akademi Spiritual Besar. Bagaimanapun, harta seperti itu tidak kalah dengan dua harta lainnya. Sepertinya akan memakan waktu lama bagi saya untuk mengumpulkan dua bahan.
Perjalanan dilanjutkan. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu, dan di bulan ini, Mu Chen dan Nine Nether telah melewati puluhan benua. Jarak perjalanan mereka sedikit tidak terduga bagi Mu Chen. Beberapa benua yang mereka lewati tidak besar. Itu sangat banyak sehingga bahkan lebih kecil dari benua surga utara. Namun, ada juga beberapa benua yang luas, meskipun begitu. Bahkan jika itu tidak sebanding dengan benua Skylaw, kekuatan di benua itu jauh melampaui benua surga utara. Hanya dalam waktu 1 bulan, pengalaman Mu Chen telah melebar. Dia bahkan telah melihat beberapa ras lain dari dunia 1000 besar, membawa pengalaman baru baginya. Secara alami, seiring bertambahnya pengalamannya, kultivasinya juga melangkah ke jalur yang benar. Mengalami waktu pembakaran yang tak terhitung banyaknya, energi spiritual di Laut Berdaulat Mu Chen juga mulai beradaptasi dengan api abadi. Paling tidak, rasa sakitnya jauh lebih sedikit. Perubahan kecil membuat Mu Chen merasa lega karena dia akhirnya mendapatkan hasil dari pelatihannya yang menyiksa. Bulan menggantung tinggi di langit. Di puncak gunung, Mu Chen diam-diam duduk di atasnya. Melihat ke kejauhan, kota yang megah bisa dilihat dari jauh. Cahaya terang membuatnya tampak seperti siang hari. Skala kota ini tidak kecil, bahkan saat ini, ada seberkas cahaya yang terus-menerus menembus langit malam menuju kota. Kota ini bernama Blazing City. Benua tempat Mu Chen dan Nine Nether saat ini berada disebut benua berkobar. Mayoritas benua ini ditempati oleh pasir, bahkan energi spiritual di wilayah ini lebih berkobar daripada beberapa tempat lain. Di kota, ada arai spiritual teleportasi yang terhubung ke benua berikutnya. Namun, Mu Chen dan Nine Nether tidak memasuki benua, karena mereka memilih untuk tinggal di luarnya. Pelatihan Mu Chen malam ini sangat penting. Mu Chen menarik napas dalam-dalam saat tatapannya menjadi cerah. Dia tahu bahwa energi spiritualnya telah mencapai titik penting. Mu Chen menoleh saat dia melihat Nine Nether, yang berada di dekat api unggun, saat dia berkata dengan nada ringan, "Aku berencana untuk menyatu dengan api abadi kali ini." Tangan Nine Nether, yang sedang mengotak-atik api unggun, berhenti saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pupil matanya menatap Mu Chen dengan kaget saat dia mengerutkan alisnya. Ini baru 1 bulan, bukankah kamu terlalu terburu-buru? Dia awalnya bermaksud memberi Mu Chen waktu 2 bulan untuk menyelesaikan budidaya energi spiritualnya. Tapi, saat ini, Mu Chen sebenarnya telah mempersingkatnya menjadi 1 kali lipat. Itu adalah hal yang berbahaya bagi energi spiritualnya untuk menyatu dengan api abadi. Jika energi spiritual dan api abadi kehilangan kendali, tidak satu pun dari mereka yang bisa mengendalikannya. Saya tidak terburu-buru, tetapi saya merasa sudah hampir waktunya untuk itu. Mu Chen berkata dengan senyum tipis. Itu adalah sensasi yang aneh dan jika dia tidak menangkap kesempatan sekarang, siapa yang tahu kapan waktu berikutnya akan tiba. Jadi, Mu Chen tidak ingin menyia-nyiakannya. 9 Nether memandang Mu Chen. Tatapannya serius, karena Mu Chen jelas tidak bercanda dengannya. Dia merenung dalam diam untuk sesaat, sebelum menganggukkan kepalanya. Baik. Itu sulit bagimu. Mu Chen tersenyum merasa tersentuh saat dia secara bertahap menutup matanya. Dengan kehendak pikirannya, kesadarannya telah memasuki Laut Berdaulat. Pada saat ini, di Laut Berdaulat, energi spiritual yang tak terbatas seperti lautan saat bersiul. Tetapi energi spiritual di Laut Berdaulat Mu Chen sedikit berbeda dibandingkan dengan sebulan yang lalu. Ada warna ungu samar yang tercampur dalam energi spiritualnya. Alasan untuk ini secara alami adalah api abadi yang 9 Nether gunakan untuk menyalakan energi spiritualnya selama sebulan terakhir. Suara merdu tiba-tiba datang dari atas Laut Berdaulat, sosok cahaya secara bertahap muncul, dan mengenai penampilannya, itu mirip dengan Mu Chen, itu adalah rohnya. Setelah Laut Berdaulatnya berhasil disempurnakan, roh Mu Chen juga telah dipindahkan ke Laut Berdaulatnya. Roh itu duduk di atas lautan saat dia mengangkat kepalanya dan bergumam, "Mari kita mulai." Nine Nether duduk di depan Mu Chen di puncak gunung. Wajahnya diganti dengan kesungguhan. Ketahanan yang pahit selama sebulan adalah untuk langkah ini. Dia telah meludahkan seteguk udara saat dia mengulurkan tangannya dan dengan ringan mengetuk bagian tengah alis Mu Chen. Api ungu tiba-tiba melonjak dari jari Nine Nether. Tak lama setelah itu, api telah berubah menjadi pilar menyala dan menyembur ke tubuh Mu Chen.
Tubuh Mu Chen tersentak saat api ungu menyembur ke tubuhnya. Dia dengan cepat mengatupkan giginya dan tidak mengeluarkan satu suara pun. Di Laut Berdaulat, kepala roh Mu Chen diangkat, dipenuhi dengan keseriusan saat matanya berubah ungu. Ini bukan sesuatu yang dia lakukan sendiri. Itu karena ada api ungu yang menghancurkan bumi di atas Laut Berdaulat saat itu menyapu dengan momentum yang mengerikan. Kali ini, kekuatan sebenarnya dari Undying Flames dilepaskan. Jumlah api ungu yang menghancurkan bumi menyebar di ruang angkasa saat terus-menerus menyapu dari atas Laut Berdaulat dengan momentum yang menakutkan. Suhu yang sangat tinggi menyapu Laut Sovereign. Pada saat itu, bahkan setelah Mu Chen mengalami siksaan pahit selama sebulan, energi spiritualnya di Laut Berdaulat secara bertahap mendidih pada saat ini. Panas yang tak terlukiskan melonjak, dia merasa seolah-olah terbakar. Api abadi yang sangat sombong. Tatapan Mu Chen sangat serius saat dia melihat adegan ini. Menghadapi momentum yang luar biasa, dia mengerti bahwa Nine Nether telah menahan diri selama sebulan penuh pelatihan itu. Jika Nine Nether memiliki niat untuk membunuh, seluruh Laut Sovereign-nya pasti akan hangus. Tapi tidak peduli seberapa sombongnya kamu, aku akan benar-benar menyatu denganmu hari ini. Ketajaman menyembur dari mata Mu Chen saat dia menarik napas dan segel tangannya berubah. Gelombang deras menyapu Laut Sovereign yang luas saat itu berubah menjadi gelombang setinggi kaki 1000 saat mereka mencoba menelan api ungu. Itu benar-benar pemandangan yang spektakuler. Namun, serangan agung energi spiritualnya diuapkan oleh api ungu pada saat kontak, itu berubah menjadi kabut putih yang naik di Laut Berdaulat. Ketika Mu Chen melepaskan serangannya, api ungu juga mulai menunjukkan kekuatannya. Api ungu berkumpul saat terbentuk menjadi pilar api yang ditembak jatuh, dan melihat mereka, mereka seperti bintang jatuh. Pilar api ungu melesat ke Laut Sovereign saat mereka mengangkat gelombang deras. Seiring dengan turunnya pilar-pilar api ungu itu, seluruh Laut Berdaulat berubah menjadi gelombang pasang saat bergulir. Mu Chen bisa merasakan bahwa energi spiritual di Laut Berdaulatnya benar-benar menguap, sedikit demi sedikit. Saat ini, Undying Flames tidak ditahan. Jika Mu Chen ingin menggabungkan mereka dengan energi spiritualnya sendiri, dia harus benar-benar mengalahkan mereka. Tidak ada jalan pintas untuk fusi ini, kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Ekspresi Mu Chen sangat serius, tapi tanpa ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya sambil menunjukkan tatapan dingin, mengangkat berjuta ombak di Laut Berdaulatnya. Energi spiritual yang tak terbatas seperti lingkaran air saat menyelimuti api ungu. Kedua energi dengan berani bersentuhan, tidak ada dampak kekerasan dari kontak tersebut. Begitu energi spiritualnya bercampur dengan api ungu, itu akan segera menguap. Namun meski begitu, Mu Chen masih mempertahankan ekspresi tenang saat dia mengendalikan energi spiritualnya dan tanpa henti menembakkannya. Energi spiritual menguap tanpa henti. Permukaan laut dari Laut Berdaulatnya berkurang berlapis-lapis. Karena suhu tinggi, bahkan ruang di atas Laut Berdaulat sedikit terdistorsi, seolah-olah akan dihancurkan. Di puncak gunung, tubuh Mu Chen memerah. Dengan pakaian atasnya sudah menjadi debu. Ekspresinya berubah dan dengan jelas menunjukkan rasa sakit yang luar biasa yang dia derita. Keringat yang keluar darinya juga menguap dalam sekejap. Retakan juga muncul di tanah tempat Mu Chen duduk, dan itu berkembang dengan kecepatan tinggi. Nine Nether menunjuk alis Mu Chen saat dia menatapnya, yang seluruh tubuhnya berwarna merah. Dia tidak bisa menahan untuk mengepalkan giginya pada saat ini. Tidak banyak yang bisa dia lakukan. Mu Chen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyatu dengan Undying Flames. Mu Chen, kamu bisa melakukannya. Nine Nether mengatupkan giginya saat dia bergumam di dalam hatinya. Di dalam Laut Berdaulat, suhu yang sangat tinggi menyebar. Ruang di wilayah ini tampak sangat lambat. Laut yang bergulung terus-menerus terkoyak saat energi spiritual yang besar terus-menerus menguap. Saat energi spiritual di tubuhnya menguap, Mu Chen merasakan kelemahan samar melonjak. Permukaan rohnya juga berfluktuasi dengan riak saat kesadarannya mulai kabur. Namun, api abadi itu terlalu sombong, mereka tidak hanya membakar energi spiritualnya, mereka bahkan mulai mengikis rohnya. Begitu rohnya ditelan, seluruh Laut Berdaulat juga tidak akan berubah dari api. Dan pada saat itu, tidak hanya Mu Chen yang akan gagal menyatu, dia bahkan mungkin terbunuh oleh nyala api yang menyala-nyala.
Jika dia ingin menyatu dengan masalah sombong seperti itu, dia secara alami harus membayar harga yang sangat berbahaya juga. Kesadaran Mu Chen berangsur-angsur menjadi kabur, tetapi dia masih menjaga kesadarannya tetap jernih, karena dia tahu bahwa jika kesadarannya dimakan, dia harus membayar harga pemusnahan. Itu adalah harga yang tidak mampu dia bayar. Dia sudah memberikan janjinya kepada gadis itu, jadi dia tidak bisa berhenti di sini. Waktu berangsur-angsur mengalir, dan di laut berdaulat, ruang juga terdistorsi oleh suhu tinggi. Kabut terlihat di mana-mana, mengaburkan pandangannya. Di Laut Sovereign mendidih, roh Mu Chen diam-diam duduk di sana. Dibandingkan sebelumnya, rohnya telah banyak meredup, tetapi dia masih menutup matanya. Dia tidak bisa lagi merasakan gangguan apapun di luar, tetapi di lubuk jiwanya, masih ada seutas kesadaran. Untaian kesadaran itu mirip dengan perahu ringan di lautan yang deras, bergoyang bersama ombak. Sepertinya itu bisa terbalik kapan saja, tetapi tidak jatuh. Menghadapi suhu yang berlebihan dari Undying Flames, Mu Chen tidak memiliki cara untuk melakukan serangan balik dan hanya bisa menjaga dirinya sendiri. Satu-satunya keuntungannya adalah kemauannya yang terlatih yang menolak untuk turun dengan mudah. Dia tahu bahwa kemenangan adalah milik siapapun yang bisa bertahan lebih lama. Konsep waktu tanpa sadar telah dilupakan oleh Mu Chen. Dia hanya mengandalkan untaian kesadaran itu untuk mengingat waktu yang lama, seolah-olah 100 tahun telah berlalu. Dalam waktu yang lama, bahkan kesadaran Mu Chen sudah mulai memudar dan secara bertahap hilang, tidak bisa tetap sadar lagi. Apa yang saya lakukan? Apakah saya berkultivasi? Aku gagal? Aku merasa ingin tertidur seperti ini. Riak tidak jelas kadang-kadang datang dari kesadarannya. Dalam kegelapan, kesadaran Mu Chen yang tersisa tanpa sadar dilahap secara diam-diam. Nine Nether berdiri di puncak saat dia melihat ke bawah dengan tatapan gugup. Gunung sudah berubah menjadi merah-merah, rumput dan pohon telah menjadi debu, dan sumber kehancuran itu adalah Mu Chen, yang duduk di puncak gunung. Dia bisa melihat rasa sakit di wajah Mu Chen sudah menghilang, digantikan dengan kebingungan. Kebingungan itu tidak membuatnya merasa lega. Sebaliknya, kekhawatiran padat melonjak di matanya. Dia tahu bahwa jika Mu Chen tidak bisa mendapatkan kembali kesadarannya sendiri, dia akan tenggelam dalam dunia kesadaran yang membingungkan itu, dan tidak akan lagi dapat menemukan cara bagi dirinya untuk kembali. Nine Nether mengatupkan giginya saat dia dengan ringan mengangkat tangannya, tetapi segera meletakkannya. Dalam waktu singkat sehari ini, ada beberapa kali dia ingin ikut campur. Tetapi jika itu terjadi, itu akan menyebabkan luka serius bagi Mu Chen. Mu Chen, kamu telah berjanji padanya sebelumnya bahwa kamu akan menjadi ahli tertinggi. Nine Nether menutup matanya saat dia bergumam di dalam hatinya. Dalam kesadaran kabur, riak-riak kecil tiba-tiba berfluktuasi, dan di kedalamannya, seolah-olah suara lembut bergema. Itu jauh, tetapi juga mencerahkan pada saat yang sama. Aku telah berjanji padanya bahwa aku akan menjadi ahli tertinggi. Bagaimana saya bisa membiarkan diri saya berhenti di sini? Bangun. Mengikuti dua kata itu, fluktuasi berdesir dari lubuk hatinya. Untaian kesadaran itu tiba-tiba melonjak saat menyebar dan memenuhi hatinya. Kebingungan dari sebelumnya telah benar-benar hilang. Di laut berdaulat, ada roh yang ukurannya menyusut kira-kira 10 kali lipat. Roh tersentak saat matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dia fokus pada Laut Sovereign yang dipenuhi dengan kabut ungu pekat. Dia perlahan berdiri dan dengan ringan melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap, angin kencang meniup kabut ungu. Kabut memudar dan yang muncul adalah lautan yang jernih dan luas. Laut berdaulatnya saat ini berkilau dengan warna ungu saat api ungu berayun ringan di laut berdaulat. Laut, yang awalnya mendidih, sudah lama tenang. Api ungu yang deras bersembunyi di bawah laut. Roh Mu Chen diam-diam melihat Laut Sovereign sebagai noda samar senyum muncul di wajahnya. Apakah aku berhasil? Dia perlahan merentangkan tangannya saat energi spiritual tak terbatas mengalir dari bawah kakinya. Ukuran rohnya, yang telah menyusut, langsung pulih. Selanjutnya, ada untaian cahaya ungu yang beredar di permukaan tubuhnya, dan nyala api ungu melonjak di matanya. Dibandingkan sebelumnya, rohnya bahkan lebih halus. Mu Chen mengulurkan tangannya saat energi spiritual ungu yang deras menyapu dari laut berdaulat dan berkumpul di telapak tangannya. Samar-samar, itu berubah menjadi untaian api ungu,
dengan kekuatan luar biasa yang dipancarkan darinya. Mu Chen menatap untaian api ungu itu saat busur naik di sudut bibirnya. Dia bisa merasakan bahwa meskipun tidak ada peningkatan yang nyata dalam energi spiritual, kekuatannya telah meningkat beberapa kali. Karena, pada saat ini, dia telah berhasil menggabungkan Undying Flames. Terima kasih telah menyaksikan.